Di hari ini dalam ibadah Jumat Agung, kembali lagi kita diajak untuk terus menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya karena kasih setia Tuhan kita ada sampai di saat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan telah kita dengar bersama, Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 dan berakhir pada ayat yang ke-37 dengan tema sinodal, hidup dalam kuasa kebangkitannya, dan subtema jalan sengsaranya memulihkan hidup. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung sering kita lihat sebagai hari yang sedih karena Yesus menderita dan mati di kayu salib. Tetapi sebenarnya ini bukan cuma cerita penderitaan. Ini adalah jalan menuju kemenangan, jalan kasih Allah yang memulihkan dan menyelamatkan manusia, bahkan dunia ini. Ini menegaskan bagi ibu bapak dan saya bahwa Allah tidak berdiam diri atas keberadaan hidup bapak ibu saudara dan saya. Allah mengasihi bapak ibu saudara dan saya sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan bapak ibu saudara dan saya. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-28 bacaan kita, Yesus berkata, "Aku haus." Ini menunjukkan bahwa benar-benar ia manusia. Ia merasakan penderitaan fisik secara nyata. Fakta ini menegaskan sepenuhnya bahwa ia masuk dalam kondisi kehidupan manusia. Ia merasa keberadaan hidup manusia. Dalam keberadaan hidup manusia yang penuh dengan derita dan kesengsaraan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-30 digambarkan di sana, atau Yesus berkata, "Sudah selesai." Terkadang kita memandang kata "sudah selesai" ini sebagai sebuah kata di mana kita menganggapnya sebagai penyerahan atau kata menyerah. Namun hendak ditegaskan bagi kita di saat ini bahwa kata ini adalah kata kemenangan. Yesus ingin mendeklarasikan bahwa kemenangan iman dinyatakan di tempat ini. Lewat kematiannya, kasih Allah dinyatakan secara penuh bagi bapak ibu saudara dan saya. Lewat kematiannya, dosa-dosa dan pelanggaran kita dibayar tuntas. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kematiannya kita telah dipulihkan, kita telah diselamatkan untuk menuju kepada hidup baru. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-34, lambung Yesus ditusuk dan keluar darah dan air. Lambang darah sebenarnya hendak jadi pahami sebagai sebuah pengorbanan dan pengampunan bagi bapak ibu saudara dan saya. Lambang air yang keluar sesungguhnya mengarahkan kita kepada pandangan iman bahwa kita telah hidup baru di dalam Dia. Pesannya, penderitaan Yesus lahir, penderitaan Yesus lahir hidup baru bagi bapak ibu saudara dan saya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Dalam bagian firman atau bagian ayat ini, penulis hendak menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan sejarah atau sebuah sejarah yang bohong belaka, namun kematian Yesus benar-benar terjadi. Kematian Yesus benar-benar terjadi pada zamannya dan hendaknya dihayati oleh Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dalam ibadah Jumat Agung di saat ini. Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman ini kita diajak untuk memahami satu hal. Jalan sengsara Yesus memulihkan hidup kita. Kadang kita berpikir hidup kita sudah rusak karena dosa masa lalu atau kegagalan. Tetapi lewat bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa lewat salib hidup kita yang hancur bisa dipulihkan. Hati yang luka bisa disembuhkan. Apapun yang kita alami sebagai gumulan-gumulan hidup ini, di dalam Yesus yang menderita dan mati dan bangkit bagi kita, tidak ada yang mustahil. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Jumat Agung tidak berhenti pada kematian Yesus, namun menuju pada kebangkitan Yesus itu sendiri. Kita tidak hidup dalam kekalahan. Kita tidak hidup dengan harapan palsu, namun kita punya kekuatan baru dan kita hidup dalam pengharapan di dalam Yesus. Pesan yang terakhir bagi kita semua, jangan kembali ke hidup yang lama. Kalau Yesus sudah membayar mahal seluruh pelanggaran dosa-dosa kita, jangan kita kembali ke dosa-dosa yang sama. Hidup dalam pertobatan hendaknya menjadi bagian hidup kita. Berani berubah, tinggalkan kebiasaan lama kita. Pilih hidup benar di dalam Yesus walaupun susah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai peneguhannya bagi bapak ibu saudara dan saya, salib bukan tanda kekalahan, tetapi bukti kasih Tuhan yang memulihkan, bukti kasih Tuhan yang menyelamatkan bapak ibu saudara-saudara dan saya. Ada amin. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin.